Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Miftahur Rahman selaku dosen pembimbing makalah ekonomi Islam, dan tidak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan falsafah ekonomi Islam. Saya akan membahas dua, yaitu konsep filsafat ekonomi Islam dan aspek. Jadi di sini diterangkan bahwasanya filsafat ekonomi merupakan dasar sistem ekonomi yang digunakan. Ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan. Contohnya saja tujuan distribusi, konsumsi, dan lain-lain. Ekonomi Islam, filsafat ekonomi Islam ini didasarkan pada konsep yang disebut konsep triangle, yang dimana konsep itu memiliki tiga hubungan. Yang pertama hablu minallah, yang kedua hablu minanas, yang ketiga hablu minal alam. Yang pertama yaitu hablu minallah, hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana hubungan manusia itu dengan Allah. Yang kedua hablu minanas, bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga hablu minal alam, bagaimana hubungan manusia dengan alam. Jadi di falsafah ekonomi Islam ini sendiri memiliki konsep yang harus dipegang. Ya, itu tadi konsep-konsep tentang dari falsafah ekonomi Islam. Nah, konsep inilah yang membedakan filsafat sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lain-lain. Contohnya sistem konsep konvensional dan konsep konsep kapitalis dan konsep sosialisme. Jadi berbeda. Nah, sistem atau falsafah ekonomi Islam ini sendiri memiliki paradigma yang lebih relevan ketimbang yang sistem ekonomi yang lain. Contoh saja nilai-nilai logis, etis, dan estetis. Ya, ini yang dimiliki dalam paradigma relevan ekonomi Islam. Yang kemudian difungsionalisasikan di tengah tingkah masyarakat. Dan filsafat ekonomi itu didudukkan juga nilai-nilai instrumental sebagai peraturan pemikiran atau rule of game suatu kegiatan. Kegiatan. Nah, kedua yaitu aspek itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama kita akan membahas ontologi itu sendiri. Ontologi yaitu merupakan, atau dalam ontologi ekonomi Islam menggunakan petunjuk-petunjuk Allah berupa wahyu, Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, Ijma, dan lain-lain. Ekonomi Islam membahas ilmu ini yang secara bersamaan, yaitu dua disiplin ilmu yang tersebut adalah ilmu ekonomi dan ilmu
fikih, muamalah. Dengan demikian, dalam ilmu ekonomi konvensional, kegiatan ekonomi itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, self interest. Sedangkan dalam ekonomi Islam membahas perilaku manusia dalam kehidupan ekonomi dalam rangka mengabdi dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ekonomi akan menghalalkan sistem ekonomi liberal, komunis, dan kapitalis yang dapat memuaskan diri sendiri. Sedangkan di ekonomi Islam ini sendiri belum tentu dapat menerima ketiganya sistem itu karena masih membutuhkan legalitas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tentang ontologi. Kita sekarang membahas yang epistemologi. Epistemologi atau metodologi sendiri yaitu diperlukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan apakah syarat perilaku atau perekonomian dapat dikatakan benar menurut Islam. Nah, ini untuk metodologi ini untuk menjawab perekonomian itu apakah benar, syarat dan ketentuan itu apakah benar. Perlunya metodologi ini. Tujuan metodologi ini sendiri yaitu membantu mencari kebenaran. Nah, metodologi ini membantu mencari kebenaran dalam berekonomi, dalam bersyariah. Islam meyakini dua kebenaran, yaitu kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran suci yang akan mendasari kebenaran pengetahuan dan kemampuan manusia dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Proses pengambilan keputusan inilah yang disebut sebagai rasionalitas Islam. Dalam pandangan Islam, kebenaran dan kebaikan mutlak hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang berbentuk ayat kauliyah ataupun kauniyah. Sebagian dari ayat kauliyah dapat secara langsung dipahami sebagai kebenaran, namun sebagian ayat lainnya masih memerlukan penafsiran untuk memahaminya di sisi lain. Kebenaran dapat bersumber dari fenomena alam semesta atau ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini berfungsi sebagai pendukung dan penguat kebenaran yang disampaikan melalui ayat-ayat kauliyah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu aksiologi. Aspek yang terakhir dari falsafah ekonomi Islam yaitu aspek aksiologi. Yang dimana sistem ekonomi syariah mengajarkan tegaknya nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, anti korupsi, dan eksploitasi. Artinya, misi utama ekonomi syariah ialah tegaknya nilai-nilai akhlak moral dalam aktivitas fisik baik individu, perusahaan, ataupun negara. Dalam perspektif keyakinan seorang muslim, setiap aktivitas apapun yang didasarkan pada tuntutan syariah akan membawa manfaat bagi kehidupannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.